sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Tim Validasi Guru-Guru dari Balai Dikmen Sleman, yang masih kita tunggu Bapak Kepala Baldik Sleman, Pak Rio. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMK 1 Depok, Bapak Dr. Andes Purwokolombono MM, Bapak Pengawas SMK. Indikator fisik, karena tingkah laku itu jelas mengarah pada indikator itu. Kalau fisiknya sudah benar, menghasilkan tamatan, sudah benar, saya setelah dari teorinya sudah benar, misi sudah benar, tujuannya. Nah, bintang indikatornya. Contohnya ini, misinya ada contoh. Umpamanya, contoh ini, unggul dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, serta melimpahkan kesehatan. Pada hari ini kita bisa berkumpul di SMK Negeri 1 Depok dalam keadaan sehat gitu ya, serta dalam rangka ya validasi KTSP, mudah-mudahan sukses begitu ya. Yang berikutnya yang saya hormati Pak Purwokolombono, Pengawas Pembina SMK Negeri 1 Depok. Yang kedua Pak Suprapto SPD ya ini sangat bagus gitu yang telah menyiapkan agenda ini. Yang berikutnya juga saya hormati dari komite sekolah, kemudian dari Bapak Ibu Dudi dari berbagai jurusan yang telah rawuh dari jauh-jauh, serta semangat ya. Mohon nanti memberikan masukan untuk kesempurnaan KTSP SMK Negeri 1 Depok ini gitu ya. Kemudian yang saya banggakan TPK, tim pengembang kurikulum, ya juga sudah menyiapkan draft KTSP ini dengan sebaik-baiknya ya. Nah, sebenarnya draft KTSP ini sudah saya baca, saya cermati ya, ternyata sudah bagus sekali ya. Sepintas sudah saya nilai ini, bisa saya nilai A gitu ya. Nah, tapi kan perlu saya sampaikan segala sesuatu untuk menyempurnakan gitu ya. Maka yang perlu saya sampaikan dia adalah segala sesuatu yang memang dalam rangka untuk menyempurnakan. Yang pertama cover gitu ya, halaman judul ya, kemudian halaman pengesahan sudah ada, kata pengantar, daftar isi sudah saya cek tadi, antara daftar isi dan halamannya sudah cocok begitu ya. Kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakang. Nah, tantangan internal monggo lebih diperjelas gitu ya. Jadi tantangannya itu dari dalam itu apa saja, di sini sudah ada tapi perlu diperjelas lagi. Dan yang kedua, tantangan eksternal ini belum dimasukkan, yaitu COVID-19 ya. Jadi bagaimana dengan adanya COVID-19 ini sekolah SMK Negeri 1 Depok tetap bisa melaksanakan pembelajaran dalam keadaan aman, terkendali gitu ya. Siswanya tetap sehat, gurunya sehat gitu ya, dan tetap dicapai hasil yang maksimal gitu. Ini menjadi tantangan gitu ya. Yang berikutnya kondisi nyata berdasarkan analisis konteks, tadi sudah saya lihat, saya cermati, sudah dari 8 SMP, baik itu kondisi ideal, kondisi real, kemudian rencana tindak lanjut sudah ada, kondisi ideal sudah ada sesuai dengan permen, pergub, perda, sudah ada. Potensi karakteristik satuan pendidikan ini sebagai satuan sekolah yang Dikmen, Bismen gitu ya, ini sudah diuraikan. Ya, kemudian yang berikutnya landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini
Yang perlu ditambahkan adalah surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang BDR atau BJJ ya, pedoman pelaksanaan pembelajaran ketika masa COVID-19 ini. Ternyata sudah ada ya, sudah ada. Kemudian kesepakatan 4 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri ini sudah ada, alhamdulillah. Dan tujuan pengembangan KTSP, prinsip-prinsip pengembangan sudah ada, alhamdulillah sudah lengkap. Nah, bab 2. Bab 2 di situ pada visi ada muncul kata profesional. Nah, ini mohon ditinjau kembali. Untuk lulusan SMK ini belum mencapai profesional, gitu ya. Jadi yang tepat bukan profesional tapi kompeten. Ya. Kemudian yang berikutnya misi supaya diurutkan sesuai dengan redaksi kalimat pada visi. Jadi kata pertama, kata kedua, ketiga, kata keempat itu diurutkan sesuai dengan misinya, gitu ya. Kalau kata yang pertama itu misi yang pertama, kata kedua misi kedua dan seterusnya, gitu ya. Itu pada visi misi tujuan sudah ada. Bab 3 lengkap, program sekolah, SK deskripsi sudah lengkap. Kemudian, nah ini bab 4. Bab 4 pada struktur kurikulum. Di situ ada kata bahasa Inggris. Nah, aslinya bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya ini kurang lengkap gitu ya. Nah, maka dilengkapi yang tepat bahasa Inggris dan bahasa yang memang diajar di sini, misalnya bahasa Jepang atau Korea atau Prancis begitu ya, atau bahasa Arab gitu. Langsung ditulis pada struktur kurikulum itu, yaitu bahasa Inggris dan bahasa misalnya bahasa Jepang gitu ya. Kemudian peraturan akademik, pengaturan beban guru, pelaporan, naikkan kelas, kelulusan, mutasi, kecakupan hidup sudah ada semua. Bagus ya. Kemudian bab 5, wah ini secara sebenarnya sudah bagus memang. Ini saya tambahkan saja. Oh ya, bab 5 itu pada keunggulan sekolah. Di situ sudah ada ditulis tentang GLS ya, tentang GLS. Nah, maka saya kok nampaknya kan nggak mungkin sekolah sehebat ini keunggulannya 1 ya, apalagi nilai akreditasi kemarin kan 98, hebat sekali ini ya. Nah, jadi perlu diidentifikasi, perlu dimusyarakan, dicek kembali keunggulan kita itu apa. Tentu tidak hanya GLS, misalnya ada sekolah ramah anak ya. Ini kan gurunya memang ramah-ramah ya, apalagi memang kepala sekolahnya itu sangat ramah itu ya. Jadi sangat tepat misalnya kemudian SMK Negeri. Nah, kemudian pada bab 6 ya, bab 6 ya. Bab 6 itu di situ ada lampiran. Saya lihat itu sudah ada 8 lampiran. Nah, masukan saya adalah ditambah 1 lampirannya itu hasil sinkronisasi KTSP dengan DUDI. Jadi ciri khas SMK yang bermutu itu KTSP-nya sudah melalui sinkronisasi dengan DUDI ya. Jadi untuk mencapai link and match. Nah, ketika sekolah sudah mengadakan sinkronisasi KTSP dengan DUDI, tentu ada buktinya. Saya sudah menemukan menjumpai beberapa SMK yang mereka memiliki RPP yang ditandatangani DUDI. Nah, RPP apa? Yaitu RPP mapel produktif. Hanya mapel produktif, yang normatif dan adaptif tidak ya. Kemudian apakah semua RPP produktif? Ya, karena DUDI itu juga sibuk dengan dunianya gitu ya. Maka yang tepat itu ya misalnya 1 mapel, 1 tingkat ya, 1 mapel atau tiap tingkat itu 1 RPP, terutama adalah RPP yang pengetahuan prosedural atau metakognitif gitu ya. Nah, moga nanti diidentifikasi ya, disiapkan RPP-nya supaya ditandatangani DUDI. Nah, ketika DUDI mau tanda tangan itu tentu mencermati dulu RPP tadi sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran ini, sudah sesuai dengan perkembangan industri apa belum gitu ya. Kalau sudah ya ditandatangani, dimohon untuk ditandatangan, kalau yang belum ya diperbaiki begitu ya. Kemudian pada buku 2 yaitu silabus. Jadi KTSP itu kan 3 dokumennya 3 ya. Yang pertama itu buku induk, yang kedua buku dokumen 2 itu silabus, dokumen yang ketiga itu RPP. Nah, pada silabus
masukan dari dulu itu bisa dimasukkan pada IPK, indikator pencapaian kurikulum gitu ya. Kemudian pada buku 3 RPP tadi khususnya buku RPP yang mapel produktif pengetahuan prosedural atau metakognitif gitu ya. Kemudian pada buku induk 1 ya, monggo nanti disiapkan formatnya, misalnya urutannya misalnya nomor dan KD, kemudian berkaitan dengan kurikulum di SMK Negeri 1 Depok, saya sudah membaca, tetapi ada beberapa hal yang perlu ditekankan ya untuk Ibu Tri sebagai kajunya. Nanti konsentrasi di kelas 10, 11, 12 itu yang mana? Karena dilihat dari KD-nya ya, dari mulai desain, pembuatan pola, kemudian teknologi menjahit dan sebagainya sampai terakhir itu secara umum. Tetapi nanti harus dikonsentrasikan di misalnya di kelas. Bagaimana industri memberikan masukan? Saya kasih masukan seperti itu dan alhamdulillah bisa dilaksanakan mulai tahun kemarin. Ya bersyukur kita mempunyai lulusan SMK yang benar-benar siap bekerja. Tuh. Yeah. Jadi kemudian untuk yang lainnya masalah knowledge, knowledge kan didapatkan dari sekolah. Kemudian di hotel pun, di industri pun pengetahuan ini gampang. Jadi senior-senior ini untuk memberikan pengetahuan ke peserta trainee